di YouTube ada itu dulu lagu yang dipopulerkan oleh anak daerah pergaulan, ada nyanyi nasib, tapi berasal dari pergaulan. Mereka pakai kalimat begitu, Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Dipopulerkan. Orang itu sudah dari dulu, dari tahun 2010 udah begitu cara mereka membaca doa tersebut. Kenapa seperti itu? Karena di pergaulan itu masih hidup seorang ulama besar. Nah, masih hidup 2010 itu mungkin mereka belajar ke almarhum tersebut. Nah, cuma baru sekarang kita menyebutkan tentang itu begitu. Dan sudah saya dapatnya dipahami apa itu kan? Nah, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua tentang pernikahan suami istri. Tahu-tahu sudah nikah 5 tahun, berganti nama lagi. Waktu akad nikah itu namanya Udin. Udah 5 tahun, namanya bapak ibu Ucok. Nah, jadi cuma itu Ustaz, ganti nama apa ulang lagi akad nikah. Nah, kenapa? Karena dulu waktu dia nikah dengan nama Ucok, nama Udin. Tahu-tahu Ucok pulang lagi, berarti ulang lagi. Nah, ini bapak ibu ada orang bertanya sama saya. Nah, cuma ada Ustaz. Nah, harus diulang lagi, sebab namanya sudah beda. Nah, ini bapak ibu. Dalam persoalan nikah ini ada sebuah hal yang harus kita ingat baik-baik. Sahnya pernikahan apabila terpenuhi 5 rukun nikah. Batalnya pernikahan apabila terjadi 3 macam. Apa rukun nikah itu? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada ijab, ada qabul. Ijab diucapkan oleh mertua. Nah, calon mertua lah, mertua, walinya. Nah, kemudian qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki. Nah, yang berikutnya 2 orang saksi. 2 orang saksi. Jadi 5 rukun nikah. Dan kelima rukun nikah ini harus berlangsung di sebuah majelis. Harus nampak, harus ada 5 rukun nikah di sini. Tidak bisa memakai alat-alat yang lain. Makanya tidak sah nikah pakai video call. Nah, pakai handphone, pakai Zoom meeting, begitu. Karena tidak berada dalam sebuah majelis. Nah, kemudian handphone, Zoom meeting, video call itu disamakan dengan lapas kinayah, lapas sindiran. Nah, lapas apa namanya? Sindiran berbentuk tidak jelas, kinayah namanya. Kalau sore jelas, ini kinayah ya. Jadi karena itu termasuk lapas kinayah, maka pernikahan yang dilangsungkan pakai alat telekomunikasi, walaupun orangnya nampak bapak ibu, itu dianggap tidak sah. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak mengesahkan pernikahan yang seperti itu. Tidak bisa. Kalau ada mazhab lain yang membolehkan, pada prakteknya semasa hidup pendiri mazhab tidak ada yang mengamalkan begitu. Jadi hanya sebatas ucapan dia, tapi pengamalan tidak ada. Nah, ini harus diingat baik-baik. Jadi rukun nikah yang 5 ini harus terpenuhi. Kemudian yang membatalkan nikah itu ada 3. Apa saja yang membatalkan nikah tersebut? Yang pertama tolak. Tolak Bapak Ibu. Kalau diucapkannya tolak kau, tolak 100, habis nikah. Sekali ucap, tolak kau tolak 100, tolak kau tolak 10, kata dia Bapak Ibu. Habis. Kalau nampak nih, bininya ditunjuk. Nah, jadi kalau diucapkan sama orang, nah ini juga Bapak Ibu ada yang mengatakan jatuh.
jangan. Nah, makanya kan ente persoalan tolak ini ada yang sore itu jelas, ada yang tidak ya, yang tidak itu sih tidak, udah balik kalau tepat mau balik. Kalau diniat hati dia mentolaknya berarti ya jatuh. Ini harus dipaham. Jadi kalau bisa jangan itu mainkan Bapak. Jangan pagi tolaknya bininya, siang nanti tolak lagi, sore ditolak lagi, habis. Nah, harus dinabukan. Nah, ini. Jadi ada lapas tolak yang membatalkan nikah, kemudian ada lapas hulu, Bapak Ibu. Nah, hulu, nah termasuk juga ucapan yang dikategorikan tolak itu. Nah, jadi ada lapas tolak hulu. Nah, satu lagi sama dengan begitu juga. Nah, jadi ini Bapak Ibu harus ingat baik-baik, 3 macam ini yang membatalkan pernikahan. Sama. Jadi kalau begitu Ustaz, bagaimana kalau dia mengganti namanya? Apakah masih sah pernikahannya atau tidak? Ini Bapak Ibu saya tulis di tulisan saya ini, memang sudah saya tulis 40 masalah, tinggal menghubungkannya saja. Apa penjelasan ulama di dalam persoalan ini? Ditegaskan al-ibratu bil musamma la bil ismi. Yang ditengok itu adalah orang yang punya nama, tubuh yang punya nama, la bil ismi, bukan nama. Makanya ada pada masa dahulu dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, kasus seorang suami berubah, satu jadi batu, satu jadi hewan. Ini masih hidup Syekh Romli. Jadi ditanya kepada Syekh Romli kasus seperti itu, Tuan Syekh, ada 2 orang suami, satu jadi batu, satu jadi hewan, kan berubah. Ini fisik yang berubah. Kalau tadi nama. Ditanya sama Syekh Romli, apa jawab Syekh Romli? Syekh Romli menjelaskan, kalau begitu modelnya, yang mau tanya apa? Iddahnya gimana? Lakinya satu jadi batu, satu lagi jadi hewan. Ini iddahnya gimana? Apa masih ada iddah istri? Syekh Romli memutuskan iddahnya Bapak Ibu. Kalau yang jadi batu, iddahnya seperti iddah orang yang wafat, sementara yang jadi hewan seperti iddah orang yang hidup, orang yang hidup. Jadi kalau begitu, yang berubah fisik saja pernikahannya masih sah dengan ditetapkannya iddahnya. Konon lagi yang berubah nama. Jadi kalau nama berubah, orangnya masih hidup juga, pernikahannya masih tetap sah. Makanya penting sama ibu kita mana tahu lagi berubah nama, orangnya masih hidup juga, jangan lagi datangi waktu masuk pulang makan nikahan. Nah, tak usah, masih tetap sah Bapak Ibu. Jadi inilah yang harus kita ingat baik-baik. Jadi berganti nama, tidak perlu mengulang akad nikah, pernikahannya tetap sah. Alasannya apa? Karena sudah terpenuhi rukun nikah yang 5 tadi Bapak Ibu. Kemudian di situ tidak ada yang membatalkan nikah. Mana saja karena nikah ini saya ulang, 1 tolak, 2 hulu, 3 pasang. 1 tolak, 2 hulu, 3 pasang. Tolak, lapas tolak. Nah, hulu begitu juga sama. Pasang hulu ini diucapkan oleh hakim juga dengan pasang juga betul. Hakim yang menetapkan. Tapi kebanyakan kita hanya sebatas tolak itu tergantung tolak yang diucapkan ya secara jelas atau secara kinayah tidak. Tidak bisa begitu dipahami ya. Ini persoalan kedua itu. Jadi kalau ada orang berubah nama, nikahnya tetap sah. Mau 10 nama dia tidak masalah, asalkan orangnya
masih. Nah, yang ditengok orangnya bukan namanya. Jadi jangan nanti kasus macam itu, Ustaz, aku ganti nama Ustaz. Kenapa ganti nama? Kata orang itu nama usia. Siapa namanya? Khonnas namanya. Khonnas nama jin betul. Nama setan. Min syarril waswas sil khonnas. Memang boleh diganti. Kalau nama kita nggak bagus, artinya nggak bagus, nama setan, nama jin itu wajib diganti. Kalau nama kita yang kira-kira namanya Bapak Ibu memang artinya tidak apa jelek kali, cuma kurang enak didengar. Contoh, siapa nama kamu? Marliani. Marlina apa? Marliani, Marlina. Itu nggak ada artinya, Bu. Ada juga siapa nama kamu? Mohon maaf dari sini. Siapa nama? Aini. Apa artinya? Kata ada. Cuma begitu. Ini bagaimana